Shalom, selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, khususnya yang bergabung dalam persekutuan ibadah saat ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita, karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan, kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam ibadah ini, dan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kita memuji Tuhan dengan melakukan haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, berdasarkan Mazmur 118, marilah secara berbalasan kita mengungkapkan syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel baru berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
Biarlah warga gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah pendeta, penatua, dan syamas gereja Toraja Mamasa berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah sekolah minggu, remaja dan pemuda, PPR, PKB gereja Toraja Mamasa berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kita memuji Tuhan dengan melakukan pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Saat tubuhku semakin lemah, akhir hidupku dekatlah, jiwaku kan puji muliakan namamu. Ribuan tahun hingga selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan, sebagaimana hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, yang terdapat dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Untuk merespon hukum kasih, kita memuji Tuhan dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat 179 ayatnya yang kedua. Ini kan ku ingat selama hidupku.
silakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan penuh rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayatnya 1 sampai yang kedua. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan pengakuan dosa dari pelengkap Kidung Jemaat 41. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan menyatakan kesediaan hati kita untuk meninggalkan jalan kita yang lama, maka kepada kita sekalian berita pengampunan dari Tuhan diperdengarkan. Sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 berbunyi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karya Roh Kudus. Amin. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam sukacita iman kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita pujikan pujian dengan hati bersyukur. Hati
Dengan hati bersyukur kita menghampiri tahta kemurahan Allah atas segala perbuatannya bagi kita. Dalam syukur yang kita terus hayati, kita terus mau mengekspresikan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tentunya orang yang bersyukur mengekspresikannya dalam seluruh kehidupannya. Bahkan ia akan kaya dalam kasih dan perbuatan baik. Firman Tuhan akan meneguhkan kita untuk mewujudkan perbuatan yang demikian. Mari buka hidup hati kita sekalian untuk firman Tuhan. Kita awali dengan melakukan pujian. Di hatiku ya Yesus Tuhan bersabdalah. Mari berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah di hati kami sekalian umat-Mu. Kami dalam kerinduan akan firman-Mu menghampiri Engkau. Sebab kami selalu diliputi hati yang bersyukur. Karena segala kemurahan dan kasih setia Tuhan, bahkan yang memperkenankan kami berhimpun secara online pada ibadah minggu yang kudus ini. Tuhan, bersabdalah dan tuntunlah kami dalam hikmat Roh Kudus untuk menikmati sapaan sabda Tuhan melalui Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada hari ini ada di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan juga di ayat 53 sampai 56. Bacaan pertama diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bacaan kita yang kedua diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai firman Tuhan, merenungkannya dalam hidupnya, di setiap waktu dan di seluruh kondisi hidup ini. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, dari dua bagian perikop pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, yang merupakan bacaan seragam dalam lingkup Gereja Toraja Mamasa pada hari Minggu ini, diberi tema Kaya dalam Kasih dan Perbuatan Baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, saat kita memperhatikan bagian pertama bacaan kita pada saat ini, maka di sana ditunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang memiliki belah rasa kepada umat manusia. Dikisahkan dalam perikop kita bahwa dalam maksud mengajak murid-muridnya untuk menyepi, untuk beristirahat. Sebab dikisahkan bahwa memang mereka telah melewati kegiatan yang begitu padat sampai makan pun mereka tidak sempat. Dan dalam maksud yang demikian, ia pergi. Tetapi ternyata orang banyak tetap mengikutinya. Lalu dikatakan bahwa ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Perikop ini mau menunjukkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan Yesus mengerti persoalan apa yang kita alami. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Tuhan Yesus rindu untuk menolong dan mengatasi persoalan kita. Pergumulan kondisi apapun yang kita hadapi, Ia ingin untuk menolong dan mengatasinya bagi kita. Mengapa?
Sebab Ia begitu mengasihi kita. Tidak sekedar simpati atau empati, tetapi Ia mewujudkan tindakan berbela rasa. Itu yang kita saksikan dalam bacaan kita di bagian pertama ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sehingga kita diajak untuk merenung bahwa dunia dan zaman sekarang di mana kita sekalian tinggal ini, ragam penderitaan, kesusahan terjadi di dalamnya. Sampai saat ini, satu hal yang sedang melilit kita semua, yaitu persoalan pandemi ini. Dalam situasi banyak penderitaan dan kesusahan di tengah-tengah dunia ini, kita diajak untuk berbela rasa seperti pribadi Yesus. Kita diajak untuk meneladani Yesus yang penuh kasih. Mewujudkan tindakan dalam kasih adalah panggilan kita semua. Karena itu menjadi pertanyaan. Seperti apa reaksi kita tatkala kita melihat, mendengar dan mengetahui penderitaan yang menimpa seseorang? Yesus mengajak kita untuk berbela rasa. Dia mengajak kita supaya kita boleh mewujudkan tindakan bela rasa itu terhadap orang lain yang sedang mengalami persoalan kehidupan dalam penderitaan dan pergumulan. Orang percaya tidak boleh masa bodoh, acuh tak acuh atau tidak peduli dengan apa yang terjadi atau apa yang menimpa orang lain. Kita diajak untuk berbelas kasihan, menjadi orang yang peduli dengan kehidupan atau keadaan penderitaan sesama kita. Bagaimana Yesus yang tadinya hendak beristirahat, dalam kepeduliannya kepada orang banyak, Ia justru beralih kepada mereka. Ketika di dalam diri kita ada belas kasihan, maka itu akan senantiasa mendorong kita untuk peduli dan bergerak untuk bermurah hati dan mewujudkan aksi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, walaupun saat ini kondisi mengajak kita untuk harus menjaga jarak satu dengan yang lain, untuk seolah kita harus individualis. Saya sakit, tapi tidak usah kunjungi ya. Atau ada orang sakit di rumah sakit, kita tidak diizinkan untuk menjenguknya. Seolah kita harus mandiri. Tetapi sadarkah kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari bahwa di sisi lain Tuhan mau mengajak kita menyatakan kasih dan perbuatan baik dengan cara yang lain. Kehadiran teknologi yang juga kita nikmati lewat ibadah kita saat ini. Kalau dulu kita harus membutuhkan waktu untuk menempuh jarak mengunjungi satu dengan yang lain, sekarang kita tinggal angkat telepon Bapak Ibu.
Bagaimana kabar? Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan sekarang kita bisa video call untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak butuh waktu yang terlalu lama seperti ketika kita harus saling mengunjungi. Butuh waktu perjalanan sampai di sana lagi. Ya, kita bisa minum kopi lagi bersama. Menghabiskan waktu bercerita tak terasa terlewatkan. Sekarang kan kalau kita nelpon ya paling tidak terlalu lama. Kita video call paling tidak terlalu lama. Tapi bermakna. Ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa mengasihi dan berbuat baik bukan selalu indikatornya adalah melalui pemberian materi. Tetapi kepedulian dan perhatian antara satu dengan yang lain itu juga adalah wujud saling mengasihi. Kalau grup WhatsApp kita dipenuhi dengan bagaimana saling peduli satu dengan yang lain, atau kalau kita bagaimana saling menelpon dan bagaimana saling memperhatikan dan peduli tentang kondisi bagaimana keadaan kita, maka itu juga adalah wujud kita saling mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu juga adalah wujud kepedulian kita di tengah situasi saat ini. Apalagi ketika kita dapat mewujudkan tindakan, ketika kita tahu karena kepedulian dan perhatian kita, oh dia membutuhkan ini. Lalu kita mewujudkan aksi kita. Maka itu adalah kekayaan dalam kasih yang kita wujudkan. Sebagaimana tema kita mengajak kita kaya dalam kasih dan perbuatan baik. Seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada seorang Bapak Mikael, seorang pekerja kantoran yang tinggal di kota New York. Bapak Mikael ini pada dirinya ada sesuatu yang berbeda dengan orang pada umumnya ketika musim dingin tiba. Kalau musim dingin tiba, pada umumnya orang segera bergegas untuk cepat kembali ke rumah. Tetapi Bapak Mikael ini tidak. Dia menyusuri jalan. Dan ternyata di dalam tasnya itu ada sarung tangan yang ia bagikan kepada para tunawisma di pinggir jalan. Sehingga karena tindakannya ini, Pak Mikael dijuluki sebagai Bapak Sarung Tangan Kasih. Wujud tindakan kaya dalam kasih dan perbuatan baik. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Itu menjadi perenungan kita sebagaimana ajakan bacaan kita lewat teladan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada perikop bagian pertama bacaan kita. Lalu bacaan yang kedua. Pada Injil Markus pasal 6 ayat 53 hingga 56 ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesuslah jawaban setiap persoalan. Ditunjukkan kepada kita dalam kisah bagian kedua ini bahwa pelayanan Yesus bersama muridnya terus berlanjut hingga mereka sampai di Genesaret. Dan mereka berlabuh di Genesaret itu.
Bapak Ibu Saudara-saudari, Genesaret adalah sebuah dataran subur di sisi barat Danau Galilea. Saat mengetahui dan mendengar bahwa Yesus ada di Genesaret, maka orang banyak datang membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan oleh Yesus. Orang Genesaret, Bapak Ibu, betul-betul mengenal Yesus. Sehingga akan pengenalannya itu ia rindu untuk bertemu dengan Yesus. Sehingga di Genesaret ada kehebohan di mana-mana. Kemana Yesus pergi? Selalu dikerumuni dan begitu kuatnya iman orang banyak untuk melihat Yesus. Dikisahkan dalam bacaan kita bahwa terlihat di setiap jalanan dan pasar-pasar yang dilewati Yesus. Di setiap kampung dan kota, orang-orang sakit diletakkan dan diberitakan bahwa orang Genesaret mengimani bahwa kuasa kesembuhan itu ada di dalam segenap diri Yesus. Bahkan apa yang melekat dalam tubuhnya dapat menyembuhkan mereka. Demikian besarnya pengenalan itu, sehingga terdapat kerinduan dan permohonan untuk diperkenankan hanya menjamah jubah Yesus, supaya diperkenankan mendapat kesembuhan. Begitu besarnya daya tarik yang ada dalam diri Yesus, sehingga kemana saja ia pergi selalu diikuti, bahkan ia selalu dicari. Dari perikop yang kedua bacaan kita ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengatakan kepada kita pengenalan dan iman percaya menjadi kunci terjadinya kesembuhan-kesembuhan di Genesaret. Orang Genesaret menerima bahkan mencari-cari Yesus, sehingga membuat kota dan desa mereka mengalami banyak mujizat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pentingnya sikap hati dan iman seperti itu kita miliki dalam hidup kita. Sehingga apapun persoalan, apapun masalah yang kita alami, jawabannya ada di dalam Yesus. Orang Genesaret mengimani segenap diri Yesus, dan yang melekat dalam tubuhnya punya kuasa, sehingga mereka yakin dan percaya jika itu saja mereka jamah dan sentuh, akan memberikan kesembuhan. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kuasa Yesus dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak berkurang. Dan belas kasihannya senantiasa bergerak untuk mengasihi kita. Jemaat kekasih Tuhan, kita diajak lewat perenungan firman Tuhan saat ini untuk menjadi pribadi yang berbelah rasa, dengan meneladani dan meniru pribadi Kristus yang senantiasa mengasihi dan mau berkorban untuk ikut ambil bagian dalam
meringankan beban dan penderitaan sesama. Orang yang membuka hati dan membuka segenap hidupnya serta beriman kepada Yesus, maka ia akan mengalami kuasa Kristus yang menyembuhkan, Kristus yang menghidupkan, Kristus yang menyelamatkan. Kita diingatkan oleh bacaan kita saat ini. Marilah kita kaya dalam kasih dan perbuatan baik, meneladani Yesus. Marilah kita belajar memiliki belah rasa terhadap sesama. Hidup kita ini perlu kita bangun sebagai jembatan menuju orang lain yang membutuhkan. Jika tadi Bapak Mikael dengan sarung tangan, ia dijuluki sebagai Bapak sarung tangan kasih. Lalu pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan terhadap sesama? Adakah hidup dalam kekayaan kasih itu kita wujudkan? Bukan hanya sekedar ketika kita mampu memberi materi, tetapi perhatian dan kepedulian terhadap satu dengan yang lain. Ibu Teresia mengatakan, kita mungkin bukan orang yang besar, yang dapat kita lakukan mungkin hanya hal yang kecil, tetapi lakukanlah hal yang kecil dengan kasih yang besar. Kasih Kristen bukanlah teori, tetapi dalam perbuatan dan kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita wujudkan kasih. Sebab kita adalah sahabat Yesus. Ia mengatakan, engkau adalah sahabatku, jikalau engkau saling mengasihi, seperti yang telah kulakukan. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, betapa gersangnya dunia kita ketika kita tidak lagi dapat mewujudkan kasih satu dengan yang lain, ketika kita hanya berfokus pada diri kita masing-masing, tidak lagi hidup dalam saling mengasihi. Namun betapa indahnya dunia kita ketika ada belas kasih yang kita hidupi untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, bahkan peduli untuk melakukan aksi kepada orang lain yang sedang ada dalam persoalan kehidupan. Wujudkanlah hidup yang kaya dalam kasih dan perbuatan baik. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mari kita respons perenungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dengan menyatakan sikap untuk bersaat teduh. Mari kita mulai. Amin. Mari bersama kita lanjutkan respons kita terhadap perenungan firman Tuhan dengan bersama memujikan pujian Mari Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada tertandingi dan
Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kasih, dalam kasih dan perbuatan-Mu yang baik adanya kami terus menikmati hidup ini. Kami dalam syukur sembari pengharapan kami kepadamu, menyatu dalam kesempatan ini menghampiri Tuhan. Bahwa oleh kasih dan perbuatan baik Tuhan kami terus menapaki hari-hari hidup ini. Dan hanya di dalam kuasa Tuhan kami dapat melewati segala persoalan hidup. Karena itu, kami bersyukur dan juga menaruh seluruh harap kami kepadamu. Secara khusus pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur bersama Ibu Susanti Kanjai dan semua umat-Mu yang mengalami hal yang sama menikmati berkat pertambahan usia. Berkenanlah kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Dan Tuhanlah yang dimuliakan atas berkat Tuhan ini. Dan kekasih-kekasih Tuhan makin terberkati dan juga terus menjadi saluran berkat Tuhan. Ya Allah kami juga bersama membawa seluruh pengharapan kami kepadamu dalam seluruh kondisi pergumulan dan keadaan kehidupan yang kami hadapi saat ini. Lebih khusus bersama kekasih-kekasih-Mu, Bapak Sakeus Tombi, Nenek Im di Mamuju, orang tua Bapak Bernabas Rebong di kampung, Bapak Dr. Imade Budiarsa, orang tua Ibu Tutut Saputri di Jambi, Ibu Sri Wahyuningsi di rumah,
dalam pemulihan dan dalam keadaan kekasih-kekasih-Mu ini yang sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau Tuhan yang terus berkarya, sehingga kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian kekasih-kekasih-Mu ini. Dan kepada Tuhan terus dinyatakan pengharapan, sebab Tuhan sumber segalanya dan sanggup menolong kami. Dalam duka bersama Bapak Yohanes Tombi dan Bapak Robinson Tandi Rosok dengan segenap rumpun keluarga, kami menghampiri Tuhan, memohon karya tangan kuasa kasih Tuhan untuk memulihkan seluruh rumpun keluarga dalam penghiburan setelah ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Bersyukur karena proses duka hingga pemakaman boleh berlangsung di Kakulasan di Mamuju, dan Tuhanlah yang berkarya di dalamnya. Segala yang terbaik bagi semua rumpun keluarga terus Tuhan berkenan nyatakan. Tuhan, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam keseharian kami, pun kehidupan rumah tangga setiap umat-Mu, Engkaulah yang terus berkenan menuntun, mengarahkan, dan memberkati, sehingga hari-hari hidup ini terus dijalani dengan menikmati segala berkat Tuhan, dan juga hidup yang terus memuliakan Tuhan. Ya Allah kami, demikian juga kehidupan persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Philadelphia Palui. Kami hanya terus menyerahkan seluruh penataan pelayanan kepada Tuhan, untuk Tuhan berkenan menganugerahkan hikmat kebijaksanaan bagi kami dalam menata pelayanan ini. Engkau terus menolong semua pengurus kategorial yang ada, kepanitiaan yang ada, dalam tanggung jawab pelayanan yang dilakoni untuk terus dilangsungkan dengan sukacita demi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk proses pembangunan pastori yang sedang berlangsung. Pertolongan Tuhan terus menuntun sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ya Allah kami, ini seutuhnya hidup kami bawa kepadamu saja. Engkaulah pemelihara hidup kami yang sempurna, yang terus memeliharakan kami dalam menapaki hari-hari hidup ini, di tengah-tengah dunia dalam kondisi saat ini, secara khusus kami dalam berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Terus menolong pemerintah kami, menolong pihak kesehatan dalam tindakan-tindakan yang mereka sedang nyatakan. Bahkan kami semua bergandengan tangan dalam tindakan yang nyata untuk bersama melawan kondisi ini hingga kami boleh melewatinya dalam pertolongan dan dalam kasih Tuhan. Tolonglah orang-orang yang dinyatakan terpapar COVID-19. Hiburkanlah keluarga yang berduka karena kehilangan keluarga karena COVID-19. Dan apapun yang kami hadapi, sungguh firman-Mu telah meneguhkan kami bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau berkuasa atas persoalan-persoalan kehidupan kami. Tuhan, diberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian di jam ibadah ini dalam peranan mereka masing-masing. Diberkati kami semua yang boleh berhimpun secara online pada kesempatan ini. Ini kami membawa seluruhnya hidup kami kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang berkenan mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36.
Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Bawa Persembahan-Mu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdiri untuk diri dan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semua berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dan kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan melakukan selalu bersyukur. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Kepada kita sekalian diingatkan untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dalam iman dan selalu mengingat amanat firman Tuhan yang telah saudara dengarkan saat ini, yang mengajak kita sekalian untuk hidup dalam kekayaan akan kasih dan perbuatan baik sebagai wujud kehidupan yang berbela rasa, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan, sehingga kita mengekspresikan hidup yang kaya dalam kasih dan perbuatan baik demi kemuliaan Tuhan. Mari bersama kita akhiri kebaktian ini. Kita melakukan pujian El Shaddai.
Ibu bapa, saudara-saudari jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Hadapilah serta jalanilah hidup ini dalam semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Nyatakanlah kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan kamu sekalian, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi Kupandang Hari Esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita, selamat menjalani hidup baru dalam karya dan kasih Tuhan, dan selamat hari Minggu. Jemaat dipersilakan untuk menyimak beberapa tayangan warta jemaat berikut ini. Warta Jemaat Minggu 25 Juli 2021. Ibadah hari Minggu pada tanggal 1 Agustus 2021 masih dilaksanakan secara online. Jemaat dapat mengikutinya melalui kanal YouTube GTM Jemaat Philadelphia Palu pada pukul 9.00 WITA. Ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial PAR GTM, PP GTM, PPR GTM, dan PKB GTM untuk sementara masih ditunda. Laporan keuangan mingguan, jemaat dapat memperhatikannya melalui selebaran yang disebarkan oleh BPMJ GTM Philadelphia Palu. BPMJ GTM Philadelphia Palu menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan, serta mendukung program pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selama ibadah online, jemaat dapat langsung menyetor persembahan melalui majelis terdekat atau langsung kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum. Selain itu, jemaat juga dapat menyetor melalui transfer bank
ke rekening BRI nomor 51810209125337 atas nama GTM Jemaat Philadelphia Palu. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. Untuk persembahan pembangunan pastori, jemaat dapat langsung menyetor kepada Bendahara Umum atau Wakil Bendahara Umum atau langsung kepada Bendahara Pembangunan Pastori. Selain itu, jemaat juga dapat menyetor melalui transfer ke rekening BNI nomor 1211379172 atas nama Panitia Pembangunan Pastori Philadelphia. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada Bendahara Umum atau Wakil Bendahara Umum atau kepada Bendahara Pembangunan Pastori. Demikian warta jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.